Saudara, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kekacauan, kita diberi kesempatan untuk datang sejenak kepada Tuhan, merenungkan akan kasih-Nya, merenungkan akan kedamaian yang Tuhan pernah berikan buat kita. Dan kita rindu kedamaian itu selalu ada dalam hidup kita. Hari ini saya mengajak kita melihat Alkitab Perjanjian Baru, Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19. Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Saya akan bacakan buat kita sekalian. Ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikian firman Tuhan. Saudara, tema perenungan yang saya berikan hari ini adalah berkat yang besar tapi mulut kecil. Kenapa demikian? Mereka sembuh, mereka dipulihkan, mereka ditahirkan dari penyakit kusta. Ada 10 orang. 9 orang menghilang, hanya 1 yang datang mengucap syukur. Saya tidak tahu apakah hal tersebut sama seperti kita yang menerima banyak berkat, tapi kita juga lupa bersyukur kepada Tuhan. Saudara, bagian ini menyoroti 10 orang kusta yang ada di perbatasan Samaria, Galilea. Maknanya adalah mengapa disebut sebagai perbatasan? Karena ada satu makna penting. Yesus ingin mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa kasih daripada Tuhan itu berlaku buat semua orang, bukan hanya golongan tertentu. Nanti kita akan lihat. Di sini mencatat bagaimana ada hati yang mendalam untuk ucapan syukur. Pertama kita bertanya, apa itu penyakit kusta? Saudara, kusta dalam Alkitab adalah penyakit kulit yang kronis, yang sangat menular sekali. Dan itu bisa menyebabkan kerusakan fisik dan stigma sosial yang berat. Kalau kita perhatikan zaman sekarang, orang yang kena penyakit kusta, saya pernah bertemu dengan orang yang penyakit kusta, baik di dekat rumah saya waktu itu masih kecil, ataupun ketika saya berada di ujung pandang. Mereka sebut kandalak. Kandalak itu kusta menurut bahasa Bugis. Kalau orang yang kena kusta, tangannya ini bisa sampai hilang semuanya. Begitu mengerikan sekali. Itu penyakit kusta.
Dan orang yang menderita kusta disebut najis. Kalau dia keluar, dia sendiri harus bilang najis, najis, sehingga orang-orang tidak dekat dengan dia. Kalau orang-orang mau lemparin batu ke dia, gak masalah. Jadi dia dijauhi dengan komunitas. Ia harus terasing. Ingat Naamam, seorang panglima tinggi waktu itu, dia kena penyakit kusta. Maka hilanglah segala-galanya, gak ada gunanya lagi. Zaman itu, saudara. Jadi penyakit ini juga sering menjadi gambaran dari spiritual tentang dosa dan terasing daripada Allah. Itulah orang yang kena penyakit kusta. Sekarang kita akan lihat ayat per ayatnya dari Lukas 17 dimulai dari ayat yang ke-11. Di sini dikatakan dalam perjalanannya, yaitu Yesus ke Yerusalem, Yesus menyusuri perbatasan Samaria dan Galilea. Ada kata perbatasan yang disebut dalam teks adalah wilayah antara Samaria. Kalau saudara lihat di peta nanti itu akan Samaria Selatan dan Galilea itu utara. Sekitar daerah modern pada zaman sekarang ini. Kalau Bapak Ibu yang habis dari Israel tentu mungkin ada bayangannya. Mana itu Galilea, mana itu Samaria. Nah, lokasi tepatnya kini berupa area antara lembah Yisrael dan wilayah barat Sungai Yordan. Disitulah perbatasan Samaria dan Galilea itu. Di situ dikatakan di dalam perbatasan itu ketika ia masuk suatu desa, datanglah 10 orang yang kena penyakit kusta. 10 orang yang kena penyakit kusta. Apa yang akan kita pelajari dari perumpamaan ya, atau katakanlah contoh dari penyakit kusta ini? Ya. Nah, saudara yang saya kasih Tuhan, kalau kita perhatikan di sini bagian pertama berhubungan dengan iman. Iman yang melangkah tanpa bukti. Berkat yang besar itu dimulai dari iman yang kecil. Tapi ketika berkat itu besar, jangan kita tetap merasa kecil. Mulutnya mesti harus besar juga, bersyukur kepada Tuhan. Nah, bagian pertama di sini saya mencatat iman yang melangkah tanpa bukti. Ibrani pasal 11 ayat 1. Coba kita lihat di situ. Ibrani pasal 11 ayat pertama. Ibrani 11 ayat yang pertama. Ibrani, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Yang tidak kita lihat. Jadi iman di sini dikatakan melangkah tanpa bukti, tanpa yang kita lihat itu iman. Kalau sudah tahu jawabannya itu bukan iman. 10 orang kusta itu pergi. Ya, kalau kita perhatikan di sini unik ya. Saya agak heran ketika mempelajari bagian ini. Coba saudara perhatikan. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh. Ya, karena memang gak boleh dekat-dekat. Dan berteriak, Yesus Guru, kasihanilah kami. Saya bertanya, mengapa mereka bilang kasihanilah kami?
Tidak terus terang, Yesus guru sembuhkanlah kami. Enggak. Dia pakai seperti kalimat-kalimat ada tanda kodenya begitu. Dan Yesus juga menjawab dengan kalimat kodenya, saudara perhatikan. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah. Dia gak bilang engkau sembuh, enggak. Perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Nah, sambung lagi. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Artinya apa, saudara? Artinya waktu mereka pergi, mereka itu belum sembuh. Mereka masih kena penyakit kusta. Tapi mereka pergi dengan iman. Mereka yakin Yesus pasti sanggup berbuat yang terbaik buat mereka. Maka mereka pergi. Waktu dia bilang kasihanilah kami, Yesus katakan pergilah, perlihatkanlah dirimu pada imam-imam. Mereka itu kalau mau perlihatkan diri pada imam, mestinya kan mereka sudah sembuh. Tapi ini tidak. Belum sembuh, sudah disuruh pergi. Jadi iman teruji saat mengambil langkah. Walaupun belum ada bukti yang konkret. Itu iman. Sebagai seorang Kristen yang dipanggil untuk bertindak berdasarkan perintah Tuhan, kita tidak diharapkan menunggu segala sesuatu yang pasti. Saya belajar di sini bahwa kita boleh jalankan semua hal tanpa ada kepastian. Dan saya begitu yakin saudara waktu pertama kali pindah ke sini, dari mulai awal saudara semuanya tidak tahu apa itu kepastian mau jadi seperti sekarang ini. Tapi kita berani ambil langkah. Kenapa? Karena kita sudah berserah kepada Tuhan. Waktu Tuhan katakan pergilah, maka melangkahlah dengan iman. Melangkah dengan iman. Di antara 9 orang itu, 10 orang itu, semuanya itu sembuh, saudara. Artinya apa? 10 orang itu punya iman. Karena mereka itu sembuh. Mereka itu beriman, maka mereka pergi. Jadi jangan bilang yang 9 gak kembali itu tidak beriman. Tidak, mereka beriman. Karena mereka turut perintah, mereka pergi. Nah, dalam konsep orang percaya, kesembuhan dari segala penyakit itu masih merupakan yang sementara. Seperti kita sedang transit, kita mau ke Indonesia, naik SQ, kita transit di Singapura beberapa jam, bukan tempat itu tujuan kita. Itu hanya sementara karena kita masih mau lanjutkan ke Indonesia. Indonesia itulah merupakan tempat tujuan kita. Jadi transit itulah kesembuhan. Waktu kita sakit, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan sembuhkan kita. Itu transitnya. Sementara. Karena orang yang sembuh bakal mati. Orang yang sembuh bakal dipanggil kembali ke Tuhan. Jadi sembuh itu masih sifatnya sementara. Jadi yang paling penting bagi Tuhan Yesus adalah apa? Yang paling penting bagi Tuhan Yesus adalah mereka itu bertobat, mereka itu mau kembali, mereka itu mau dekat dengan Tuhan. Ada 10 orang penyakit kusta. Mereka 10-10-nya sembuh. Yesus tidak bersuka cita atas kesembuhan. Tapi Yesus bersuka cita atas apa? Atas murid yang mau kembali kepada Dia. Jadi konsep pengajaran kesembuhan itu masih sementara.
Karena masih banyak waktu perjalanan hidup seseorang. Jadi iman melangkah tanpa bukti, sebelum berjalan sudah beriman. Iman itu tidak cukup. Harus dengan apa? Harus kedua, saudara. Kedua, saya mencatat di sini, iman itu harus melalui ucapan syukur yang mengubah hidup kita, kemudian membebaskan hidup kita. Coba kita lihat di dalam ayat selanjutnya. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam, dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Nah, sekarang mereka sudah sembuh kan? Ayat 15. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Kenapa ditulis orang itu adalah orang Samaria, saudara? Saudara, di dalam negeri Israel, orang Samaria itu adalah orang kelas 2. Karena mereka berasal dari perkawinan campur. Jadi dia tidak asli orang Yahudi, sudah campur. Bisa jadi papanya Yahudi, mamanya orang asing. Mamanya Yahudi, papanya orang asing. Jadi dia orang kelas 2, campur. Dan bermusuhan. Jadi kalau misalnya ada perjalanan dari orang Yahudi, mereka sengaja jauh-jauh dari daerah Samaria. Mereka gak mau dekat-dekat dengan daerah itu, saudara. Kenapa? Karena secara geografis mereka itu mesti tidak boleh dekat-dekat, musuh. Yesus melewati Samaria dalam perjalanan itu menuju Yerusalem. Nah, jalur ini melewati perbatasan antara Galilea dan Samaria. Tadi sudah disebut. Saudara, kalau kita perhatikan di sini, walaupun orang Samaria itu dianggap orang yang berdosa, orang yang kelas 2, orang yang tidak dianggap, orang yang dihina, tapi Yesus ingin menampilkan bahwa orang Samaria ini loh yang datang mengucapkan terima kasih. Orang Samaria ini loh yang mempunyai hati. Kenapa? Karena dia sudah bebas. Apa artinya? Artinya bahwa keselamatan itu berlaku bagi semua orang, termasuk orang Samaria yang kelas 2 ini. Bukan hanya bagi orang Yahudi. Jadi kalau hari ini kita bukan orang Yahudi, bersyukur. Karena keselamatan itu juga buat kita sekalian. Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa 9 orang itu sudah sembuh. Tapi mereka tidak cukup. Mesti ada pertobatan, mesti ada ucapan syukur. Karena di luar sana, tanpa Kristus, bahkan ada kuasa gelap yang bisa sembuhkan. Ada dukun-dukun yang bisa menyembuhkan. Tapi lebih daripada itu, maka Yesus ingin katakan, pertobatan itu penting buat setiap orang. Kita sembuh, kita bertobat. Kita sembuh, kita bertobat dan diperbaharui menjadi baru. Tuhan Yesus tidak gembira atas kesembuhan, tapi dia bergembira atas pertobatan. Bahkan firman Tuhan mencatat malaikat di surga pun akan bersuka cita karena ada satu orang yang bertobat, dimenangkan bagi Kristus. Saudara, apa yang bisa kita pelajari dari bagian ini?
Dari bagian ini kita juga melihat bahwa hari ini banyak kita terima berkat Tuhan. Termasuk kita semua sudah berkati Tuhan. Tapi berkat yang besar, kita masih sampai stop di situ. Oh Tuhan, terima kasih berkat-Mu. Tapi kita lupa bertanya, Tuhan, berkat yang Engkau berikan kepadaku itu, apa yang bisa aku lakukan? Kalau 9 orang itu berkatnya besar, mulutnya kecil karena mereka tidak mengucapkan sesuatu kata pun. Tidak melihat batang hidung mereka. Mereka menghilang begitu saja. Tapi ada satu orang Samaria, orang rendahan, orang hinaan. Dia datang kepada Yesus. Dia katakan, aku bersyukur, aku memuliakan namamu. Artinya, aku sudah terima berkat yang besar. Dengan mulutku yang besar, aku memuji, memuliakan namamu. Saudara, ketika saya bawa seorang teman, saya lupa ingat siapa orangnya, nanti salah sebut ya. Lewati satu jalan di Amerika freeway. Kemudian dia katakan begini, karena di freeway itu ada pengumuman lotre, hadiah paling besar itu banyak sekali, yang paling besar kayaknya itu. Ya, dia bilang kalau aku bisa menang lotre itu, aku akan gunakan uangku untuk pekerjaan Tuhan. Tenang Pak Pendeta, wah, luar biasa. Kalau dia menang ya, dalam hatiku lebih baik aku doa sendiri biar aku yang menang, enggak lah. Tapi dia bilang begitu. Tapi ketika ada kalimat seperti itu daripada orang tersebut, ya, karena dia masih pakai kalau aku bisa menang, bahkan lotre dia katakan, ya, untuk menggunakan untuk pekerjaan Tuhan, maka Tuhan Yesus mungkin akan berkata, jangan halusinasi, ya, jangan mimpi, ya. Artinya apa? Tuhan Yesus katakan, pakailah apa yang ada padamu. Murid Yesus begitu, Petrus, dia bilang, emas dan perak aku tidak ada. Yang ada padaku akan kuberikan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus bangkitlah dan berjalanlah. Jadi itu yang diajarkan oleh firman Tuhan. Pakai apa yang ada padamu. Jangan bilang aku gak bisa, seperti makanya waktu Musa dipanggil oleh Tuhan, oleh Allah untuk berangkat membawa orang Israel keluar, dia bilang aku tidak pandai bicara. Allah bilang gak perlu, kamu tidak perlu seperti itu, kamu yang harus saya panggil. Dia bilang panggil abangku si Harun, dia lebih pintar. Bukan itu, kamu yang mau saya panggil, kata Allah. Jadi waktu kamu katakan aku tidak bisa, aku tidak ada, tapi Tuhan tetap mau pakai engkau. Jangan menunggu, jangan menunda. Karena Tuhan katakan pakailah apa yang ada padamu. Jangan bermimpi menang lotre baru engkau bisa lakukan pekerjaan Tuhan. Itu mimpi, akan tinggal mimpi. Dan maaf, mimpinya itu membawa engkau dan saya tidur, gak bangun-bangun, mimpi terus. Sampai Tuhan Yesus datang kedua kali masih mimpi, belum dilakukan apa-apa. Karena dia berharap menang lotre. Yang ketiga, saudara, iman itu merupakan kasih yang melampaui batas identitas. Kok bisa begitu? Saudara, waktu
hati kita itu penuh dengan ucapan syukur, itu berarti kita itu merasa bahwa Tuhan itu memberikan segalanya untuk kita. Terima kasih, terima kasih. Bagi seorang Samaria, dia yang orang yang nomor 2, kelas 2, tapi bisa mengalami kesembuhan seperti yang dialami oleh orang-orang Yahudi yang 9 orang itu luar biasa. Maka dia datang bersyukur kepada Tuhan. Karena kasih kepada Tuhan melampaui identitas. Tidak melihat suku, tidak melihat warna kulit, tidak melihat siapa engkau, tidak melihat statusmu. Orang Samaria biasanya dianggap orang luar, justru menjadi teladan bersyukur, berterima kasih. Saudara, belakangan kalau kita scroll di media sosial sering muncul cerita pendek dari China. Kalau saudara perhatikan ceritanya semua hampir sama, mengajarkan tentang moral lah, bagaimana kehidupan manusia. Orang yang jahat pasti akan kena batunya, kira-kira demikian. Orang yang sombong akan kena batunya. Orang yang kaya sombong, awas. Tapi orang yang miskin baik hati, nanti dia akan jadi bos. Kira-kira begitu ceritanya. Selalu seperti itu. Di bagian ini seperti cerita itu. Orang yang kelas 2, yang tidak berguna, yang selalu dihina, tapi sekarang dia bangkit. Dia sembuh. Ya. Penyakit kusta kalau bisa sembuh itu satu sukacita yang besar. Orang yang kena sakit kusta dia harus mengasingkan diri kan, tidak boleh kemana-mana. Dulu waktu kami kuliah di kampus kami itu gak gitu besar waktu itu, bisa muat kira-kira 200 orang lah tinggal situ atau lebih. Lalu kalau ada satu orang kena penyakit cacar, itu repot. Dia harus diasingkan di kamar yang jauh sekali gitu ya. Seperti zaman COVID begitu. Orang semua tidak berani dekat-dekat dengan dia, apalagi yang belum pernah kena cacar. Jadi dia diasingkan. Ada seorang teman bilang, aduh, saya kena cacar hari itu. Saya membayangkan seperti kena kusta zaman Alkitab, dia bilang begitu. Jadi saya bayangkan kira-kira begitulah. Jadi dia diasingkan. Orang gak boleh dekat dengan dia. Orang takut sama dia. Bisa menular. Tapi sekarang dia sudah sembuh. Dia sudah sehat kembali. Saudara, kita adalah orang berdosa yang seperti orang yang kena penyakit kusta, yang tidak bisa sembuh, yang najis, yang tidak bisa memperlihatkan diri kepada orang banyak. Tapi datang Yesus hari ini menyembuhkan kita. Engkau sudah tahir, dosamu sudah diampuni, engkau sudah bebas. Kita mesti bersukacita, gembira sekali. Itu saudara melebihi harta benda kita. Karena kesembuhan dari penyakit kusta melebihi harta benda. Waktu Naaman sembuh dari penyakit kusta, begitu banyak uang yang dia keluarkan, dia hadiahkan buat Elia. Sayangnya Nabi Elia tidak mau terima. Cuma ada anak buahnya, Gehasi, yang korupsi. Dia ambil. Tapi akhirnya dia yang kena penyakit kusta itu. Artinya apa? Artinya bagi Naaman itu merupakan suatu yang sangat berharga sekali. Bahkan hartanya pun dia rela serahkan karena penyakitnya sudah sembuh. Samalah dengan kita hari ini. Artinya apapun akan kita berikan kepada Tuhan karena kita sudah sembuhkan. Kita yang mesti masuk neraka sekarang boleh masuk surga.
karena kita percaya pada Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Tapi yang jadi masalah adalah, saudara, kesembuhan itu masih sifatnya sementara. Tuhan Yesus tidak mau kita hanya dalam batas sembuh. Jadi kalau ada gereja mengajarkan doa kesembuhan itu boleh gak? Ya boleh, gak masalah, sembuh. Tapi orang yang sembuh itu harus bertobat. Kalau hanya sembuh saja gak ada guna gitu. Karena suatu saat dia akan pulang kembali. Pelajaran yang kita bisa dapat bahwa sebagai orang Kristen kita bersyukur kepada Tuhan, karena bersyukur itu merupakan reaksi aktif kita. Kita bergerak, mengucapkan sesuatu, lakukan sesuatu, bukan sekedar kata-kata. Tapi ada tindakan, kita bersyukur, bukan hanya sekedar kata-kata. Zaman sekarang banyak orang yang basa-basi. Ya, kalau kita perhatikan WhatsApp itu bisa buat orang basa-basi. Selamat pagi, say hello gitu. Nanti orang jawab pagi, dia juga sudah hilang tak kemana gitu. Ya kan? Dia gak benar-benar mau ngomong sama kita. Hanya sekedar menyapa. Kalau mau bertemu juga, mau bicara juga hanya sekedar. Makanya teman saya ngomel waktu saya pulang ke Medan. Kenapa pulang Medan gak telepon-telepon? Saya bilang kalau saya mau telepon kamu, saya gak perlu ke Medan. Saya di Amerika bisa telepon, apalagi sekarang dengan WhatsApp gratis. Kalau saya ke Medan, telepon kamu artinya saya memang mau bertemu dengan kamu. Kalau hanya sekedar telepon, apa artinya? Masa lapor? Emangnya kamu kepala lorong, wali kota, yang harus kita lapor bahwa saya sudah sampai di Medan. Jadi itu basa-basi. Tuhan Yesus mengajarkan syukur bukan sekedar basa-basi, tapi action, harus lakukan sesuatu. Seperti orang Samaria itu, dia balik memuji, memuliakan Tuhan. Actionnya demikian. Bahwa sikap orang percaya terhadap iman ini juga, bahwa kasih Allah melampaui etnis, batas, suku, bangsa, bahkan musuh kita pun. Iman itu selalu melihat sebelum ada hasilnya. Dia berani berjalan sebelum ada hasilnya. Saudara, saya harap firman Tuhan hari ini, karena berulang-ulang kita bicara tentang iman sejak beberapa hari lalu tentang perumpamaan, kita ingin praktekkan di tempat kita. Kita mau lakukan sendiri. Iman yang belum ada hasil, tapi kita mau jalankan. Selama ini kita selalu lakukan itu. Mau ulang tahun gereja, kita bingung dengan bagaimana ya persiapannya. Tapi Tuhan selalu cukupkan. Itu berarti iman itu tanpa melihat hasil terlebih dahulu. Tapi Tuhan akan memberikan hasil yang terbaik buat kita sekalian. Mari saudara, ketika kita bersandar kepada Tuhan sepenuhnya, kita berharap bahwa iman kita ini bukan hanya sekedar untuk diri sendiri. Percaya pada Tuhan, duduk lipat tangan, habis sudah. Dapat berkat Tuhan, syukur pada Tuhan, lipat tangan, habis sudah. Tapi apa yang kita peroleh, bagaimana kita lakukan supaya orang lain juga memperolehnya. Karena ini penting. Tadi saya katakan bahwa kesembuhan tidak cukup, perlu ada pertobatan. Karena melanjutkan tindakan kita daripada segala sesuatu yang kita dapatkan, itulah merupakan aksi kita
Yesus sudah melakukan buat kita sekalian. Dia bukan sekedar mati saudara di atas kayu salib, tapi dia bangkit kembali menyelamatkan kita semuanya, bebaskan kita dari dosa. Berkat Tuhan yang luar biasa, berkat yang besar. Kita mau dengan mulut yang besar bersyukur pada Tuhan. Salah kalau mulut kita kecil, hanya berdiam, tidak melakukan apa-apa bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, tolonglah setiap kami. Tuhan sudah mengajarkan kami bagaimana iman untuk melakukan segala hal yang Tuhan percayakan, walaupun tidak ada bayangan-bayangan tentang hasil, tapi Tuhan mau mengajarkan kepada kami supaya kami boleh tak bersandar pada Tuhan dan Tuhan tidak pernah tinggalkan. Bahkan ketika kami telah melewati semua dan mencapai segala sesuatu yang kami doakan, Tuhan bukan mengajar kami bersyukur, terima kasih, tapi kami juga dapat menjadi saluran berkat buat orang lain. Pakailah kehidupan kami Tuhan. Kalau sebentar kami merenungkan firman Tuhan tentang orang yang sakit kusta, yang boleh kembali kepada Tuhan Yesus dan memuji Dia. Artinya dia bukan hanya sekedar sembuh, tapi dia juga boleh memuji Tuhan. Tapi sayang sekali, orang yang sudah sembuh, mereka lupa akan Tuhan. Tuhan jangan biarkan kami seperti itu. Kami sudah dapat berkat, kami harus ingat Tuhan, harus ingat selalu kasih Tuhan. Jangan biarkan kami lupakan itu semuanya Tuhan. Kami sudah dapat diselamatkan, biarkan kami tetap ingat akan kasih Tuhan, sehingga kami menjalankan hidup kami di dalam kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.